padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Selasa 1 April 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Permenungan dan doa kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih-Mu yang menyelimuti kami sepanjang malam yang lalu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari yang baru ini. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh harap dan penuh keyakinan akan penyelenggaraan-Mu bagi hidup kami. Kami mau mengawali hari ini dengan berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu menerima setiap kata dari firman-Mu dengan pemahaman yang tepat dan mewujudkannya dalam tingkah laku kami yang benar. Kami percaya di tengah berbagai tantangan hidup ini, entah karena sakit dan penderitaan, entah karena belum mendapatkan pekerjaan, entah karena kekurangan biaya hidup, dan tantangan apapun yang kami alami, Engkau yang penuh kasih selalu mendengarkan harapan-harapan kami. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka berkata kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, kita melihat kisah penyembuhan seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun. 38 tahun ini bukan jangka waktu yang pendek, tetapi sebuah jarak waktu yang cukup jauh, cukup melelahkan dalam penantian. Ia berbaring di dekat kolam Betesda, tempat banyak orang sakit menantikan saat air berguncang. Siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu akan memperoleh kesembuhan.
Tetapi seperti yang kita dengar dalam cerita Injil tadi, dia mengatakan tidak ada orang yang menolong dia untuk masuk ke dalam kolam itu ketika air berguncang. Saat dia berjalan menuju kolam itu, sudah ada orang lain yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Dan kita melihat cukup sabar si pria yang sakit ini. Penantian panjang selama 38 tahun. Karena kesabarannya, karena kesetiaannya menunggu di kolam Bethesda itu, pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus datang ke tempat itu dan mengetahui betapa besarnya harapan orang itu akan sembuh, dia dengan belas kasihnya yang tanpa batas bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Kita bayangkan, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, jika pertanyaan Yesus itu sedang tertuju kepada kita yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang menderita, yang telah lama menantikan kesembuhan, betapa bahagianya kita. Kita pasti akan terharu. Kita mungkin akan berkaca-kaca mendengar pertanyaan itu. Barangkali kita akan dengan spontan mengatakan, "Saya mau sembuh." Atau mungkin kita merasa heran kenapa pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Dalam kisah tadi, tanpa perlu menunggu air berguncang, Yesus langsung menyembuhkan orang sakit dengan perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan tidak menunggu lama, seketika itu juga orang itu menjadi sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah Injil hari ini. Yang pertama, belas kasih Yesus itu tanpa batas. Yesus tidak menunggu si pria yang sakit itu memohon kepadanya. Ia tahu, ia melihat penderitaan orang sakit dan dia langsung bertindak. Ini mengajak kita bahwa Yesus selalu hadir di dalam setiap penderitaan kita. Bahkan ketika kita merasa sendirian dan putus asa, Yesus ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat ini juga Yesus sedang ada bersama dengan kita. Kita cukup percaya kepadanya. Yang kedua, iman dan tindakan. Si pria sakit yang disembuhkan oleh Yesus tidak meragukan perkataan Yesus. Ia langsung berdiri dan berjalan. Dia tidak tawar-menawar, dia tidak ragu-ragu. Iman kita juga harus diiringi dengan tindakan nyata. Percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Percayalah, Bapak Ibu, para saudaraku yang terkasih, saat ini Yesus sedang bertanya kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang menantikan kesembuhan, saat ini Yesus sedang bertanya kepada kita, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Silakan menjawab. Jangan ragu-ragu. Menjawab dengan pasti kepada Yesus. "Yesus, saya mau sembuh." Yesus hanya butuh jawaban yang pasti dari kita. Hal ketiga yang bisa kita belajar dari kisah Injil hari ini.
panggilan untuk hidup baru. Kita lihat setelah sembuh, Yesus mengingatkan orang itu, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Penyembuhan dari Tuhan bukan sekedar penyembuhan fisik, tetapi juga pembaharuan hidup. Saat ini adalah masa yang tepat bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Di masa Prapaskah ini kita sudah masuk ke masa Prapaskah di minggu yang keempat. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia baru dengan cara hidup kita yang baru. Gereja Katolik memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui dosa-dosa kita melalui sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Pergilah ke gereja, bertemulah dengan Romo di sana, dan minta, Romo, saya mau mengaku dosa. Tetapi selama masa Prapaskah ini saya cukup yakin di semua gereja para pastor menyediakan jadwal untuk pengakuan dosa. Maka Bapak Ibu, para sahabatku, ambillah kesempatan itu. Katakan apapun dengan jujur di tempat pengakuan. Dengan itu, Yesus yang penuh belas kasih tidak akan pernah memperhitungkan dosa-dosa kita. Dia akan menghapus semua dosa kita. Dengan sakramen tobat, kita menjadi manusia-manusia baru yang hidup penuh kasih, penuh damai, dan penuh sukacita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan kita. Hal yang keempat yang kita bisa belajar dari kisah Injil hari ini adalah keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat, dan orang-orang Farisi mengecam Yesus karena melanggar aturan Sabat. Ini menunjukkan bahwa tindakan kasih seringkali mendapatkan tantangan. Namun, seperti Yesus, kita dipanggil untuk tetap berbuat baik tanpa takut dikritik, tanpa takut dikecam oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mampu berbuat baik, tidak mampu berbuat kasih, tetapi juga tidak mampu menyaksikan orang lain melakukan perbuatan kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani untuk menerobos, melewati tantangan-tantangan seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, marilah kita meneladani Yesus dalam menunjukkan belas kasih kepada sesama, memiliki iman yang teguh, dan hidup dalam pembaharuan yang terus-menerus. Semoga sapaan Tuhan hari ini menginspirasi kita untuk lebih percaya pada kuasa Yesus untuk hidup dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk orang-orang sakit. Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesembuhan kepada setiap orang yang sedang berjuang melawan penyakit. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menghibur dalam setiap detik penderitaan mereka. Berikanlah kesabaran dan keberanian untuk melewati masa-masa sulit, serta berikanlah kepada mereka perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
untuk para korban kecelakaan dan bencana alam. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang menjadi korban kecelakaan dan bencana alam. Di tengah kehilangan dan kesedihan, limpahkanlah kasih dan pertolongan-Mu. Berikanlah kepada mereka keselamatan, pemulihan, dan harapan baru. Semoga bantuan-Mu datang kepada mereka melalui tangan-tangan penuh kasih dari para penyelamat dan komunitas yang peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia. Tuhan, kami mohon agar Engkau menyebarkan benih perdamaian di setiap sudut bumi, di dunia yang sering diliputi konflik dan perpecahan. Nyalakanlah semangat persatuan dan kasih yang melampaui segala perbedaan. Jadikanlah hati setiap manusia terbuka untuk pengampunan, untuk rekonsiliasi, dan dialog yang membawa kedamaian sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku semua diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah